warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang tiada batas. Yang terhormat Ibu Elok Faiko Hima SEMA selaku dosen mata kuliah Auditing 1 dan teman-teman yang saya sayangi. Dengan adanya video ini, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang etika profesional. Sebelum memasuki materinya, di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok 1. Yang pertama ada Rifdan Nur Asri, yang kedua ada Reta Hermawati, yang ketiga ada Rosa Desiani, yang keempat ada Rima Royani, yang kelima ada Risa Mesantika, yang keenam saya sendiri Novi Wayuningsi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian etika dan dilema etika. Etika yaitu serangkaian prinsip atau nilai moral. Contoh serangkaian prinsip atau nilai moral yang telah ditetapkan yaitu undang-undang, peraturan, dan kode etik bisnis bagi profesi akuntansi publik. Menurut Josephson Institute ada 6 inti nilai etis. Yang pertama, trustworthiness atau dapat dipercaya. Yang kedua yaitu respect atau penghargaan. Yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban. Yang keempat yaitu fairness atau kelayakan. Yang kelima yaitu caring atau perhatian. Dan yang keenam, citizenship atau kewarganegaraan. Etika ini diperlukan dalam masyarakat guna membangun kepercayaan. Tetapi tidak semua masyarakat berperilaku etis. Ada alasan mengapa mereka tidak berperilaku etis. Yang pertama, standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat umum. Yang kedua yaitu orang memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Kemudian orang yang berperilaku tidak etis ini merasionalkan perilakunya dengan berbagai alasan. Yang pertama, alasannya yaitu karena setiap orang melakukannya. Yang kedua, jika sah menurut hukum maka itu dianggap etis. Yang ketiga, kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Yang selanjutnya yaitu dilema etika. Dilema etika yaitu situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Dilema etika ini sering dialami oleh para auditor dalam menghadapi kliennya. Adapun cara untuk menyelesaikan dilema etika ini, yang pertama, mengumpulkan data yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu dari fakta tersebut. Yang ketiga, menentukan siapa yang terpengaruhi dan bagaimana seseorang itu terpengaruhinya. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai alternatif. Yang kelima, mengidentifikasi konsekuensi dari berbagai alternatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode perilaku profesional dan independensi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional menyediakan baik standar umum, perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Ada 4 bagian kode etik yang terdapat pada kode perilaku profesional. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip, yang kedua peraturan perilaku, yang ketiga interpretasi atas peraturan perilaku, dan yang keempat adalah kaidah etika. Adapun beberapa definisi yang diambil dari kode perilaku profesional ACPA harus dipahami agar dapat menginterpretasikan aturan-aturannya. Seperti yang pertama, pada klien. Setiap entitas atau orang selain dari atasan anggota yang menugaskan anggota atau kantornya untuk melaksanakan jasa profesional. Yang kedua, kantor akuntan, bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum atau peraturan karakteristiknya sesuai dengan resolusi Dewan ACPA yang bertugas dalam praktik akuntansi publik, kecuali untuk menerapkan Rule 101 independensi, kantor mencakup setiap partner. Yang ketiga, institut harus mengacu pada ACPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Yang keempat, anggota. Seorang anggota
anggota asosiasi atau asosiasi internasional dari ACPA. Kelima, praktik akuntansi publik terdiri dari pelaksanaan kerja untuk klien oleh seorang anggota atau kantor akuntan anggota yang bertindak sebagai akuntan publik atas jasa profesional akuntansi, perpajakan, perencanaan keuangan pribadi, dan lain sebagainya, di mana standar telah ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dewan. Selanjutnya, bagian kode etik ACPA yang membahas prinsip-prinsip perilaku profesional mencakup diskusi umum tentang karakteristik sebagai akuntan publik. Bagian dari prinsip ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama 6 prinsip etis dan yang kedua diskusi tentang prinsip-prinsip tersebut. Adapun prinsip-prinsip etis yaitu yang pertama tanggung jawab, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat keseksamaan, yang kelima ruang lingkup dan jasa, dan yang keenam objektivitas dan independensi. Kelima prinsip pertama diterapkan secara merata kepada seluruh anggota ACPA tanpa mempedulikan apakah mereka bekerja bagi kantor akuntan publik, bekerja sebagai akuntan dalam perusahaan atau pemerintahan, terlibat dalam beberapa aspek bisnis lainnya, atau terlibat dalam dunia pendidikan. Satu pengecualian adalah dalam kalimat terakhir dari prinsip objektivitas dan independensi. Kalimat tersebut hanya berlaku bagi para anggota yang bekerja bagi publik dan hanya jika mereka menyediakan jasa-jasa atestasi seperti audit. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai independensi. Salah satu konsep lainnya yang harus diterapkan oleh seorang auditor yaitu independensi. Adapun pengertian dari independensi itu sendiri yaitu suatu sikap yang berpihak dan bukannya netral. Keberpihakan di sini yaitu mengacu atau berpihak kepada hal-hal yang benar. Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor, kode perilaku ACPA dan kode etik. Bagi perilaku profesional, ISDA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama, independensi dalam berpikir. Artinya, mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan nama bahwa anggota harus independen dalam mengenai fakta. Yang kedua yaitu independensi dalam penampilan, artinya hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila independen dalam fakta, tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien. Sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang. Selanjutnya mengenai ketentuan Sarbanes-Oxley ACP dan SEC. SEC mengesahkan aturan-aturan yang memperkuat independensi auditor pada bulan Januari tahun 2003 sejalan dengan Sarbanes-Oxley. Ketentuan tersebut yaitu mengenai yang pertama jasa non-audit, yang kedua komite-komite audit, yang ketiga konflik yang timbul dalam hubungan personalia, yang keempat rotasi partner, dan yang kelima yaitu kepentingan kepemilikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Aturan perilaku lainnya di etika profesional. Yang pertama, peraturan objektivitas dan integritas, yaitu dalam pelaksanaan jasa profesional, seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan integritasnya, harus bebas dari konflik kepentingan, dan tidak boleh dengan sengaja melakukan kesalahan penyajian atas fakta atau penyerahan kepada anggota lainnya. Yang kedua adalah ketaatan pada standar. Seorang anggota yang melaksanakan jasa audit, review, konfirmasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh dewan. Yang ketiga yaitu tindakan yang dapat didiskreditkan, yaitu seorang anggota
tidak boleh melakukan tindakan yang dapat didiskreditkan. Yang keempat yaitu bentuk dan nama organisasi. Anggota dapat berpraktik dalam bidang akuntansi publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum atau peraturan negara bagian yang karakteristiknya sesuai dengan resolusi Dewan. Peraturan dan perilaku interpretasi independensi. Pada Peraturan 101, independensi seseorang yang berpikir untuk perusahaan publik harus independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya sebagaimana diisyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh Dewan. Interpretasi Peraturan 101 melarang anggota yang terlibat untuk memiliki saham atau investasi langsung lainnya dalam klien audit, karena hal itu berpotensi merusak independensi audit aktual dan pasti akan mempengaruhi persepsi pemakai atas independensi auditor. Adapun contoh dari investasi tidak langsung adalah kepemilikan saham dalam perusahaan klien kakek auditor juga dilarang, tetapi hanya jika jumlahnya material bagi auditor. Ada 3 perbedaan penting dalam peraturan itu manakala berkaitan dengan independensi kepemilikan saham. Anggota yang tercakup Peraturan 101 berlaku untuk anggota yang terlibat dan dapat mempengaruhi penugasan atestasi. Sebagai contoh, seorang staf kantor akuntan publik nasional dapat memiliki saham dalam perusahaan klien dan tidak melanggar Peraturan 101, kemudian anggota staf itu tidak terlibat dalam sebuah penugasan. Namun, apabila dia terlibat dalam sebuah penugasan, maka dia harus melepaskan saham itu atau semua yang bergantung padanya. Kepentingan keuangan langsung versus tidak langsung. Kepemilikan lembar saham atau ekuitasnya oleh para anggota keluarga dekatnya dikenal dengan kepentingan keuangan langsung atau direct financial interest. Sebagai contoh, jika partner di kantor audit dilakukan ataupun pasangan hidupnya memiliki kepentingan keuangan dalam perusahaan tertentu, maka kantor akuntan publik tersebut dilarang. Menurut Peraturan 101 memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan itu. Kepentingan keuangan tidak langsung atau indirect financial interest muncul ketika terdapat hubungan kepemilikan yang dekat, tetapi bukan hubungan langsung antara auditor dan lainnya. Contoh dari kepemilikan tidak langsung adalah kepemilikan anggota yang terlibat atas dana bersama yang memiliki investasi dalam saham klien. Material atau tidak material. Materialitas mempengaruhi apakah kepemilikan saham merupakan suatu pelanggaran atas Peraturan 101 hanya untuk kepentingan tidak langsung. Materialitas harus dilihat dalam hubungannya dengan kesejahteraan dan pendapatan seorang anggota. Praktisi dalam sebagian besar situasi. Interpretasi memungkinkan para mantan partner atau pemegang saham yang meninggalkan perusahaan dengan cara seperti mengundurkan diri atau menjual kepemilikan sahamnya. Prosedur pemberian pinjaman yang normal umumnya tidak dikenakan adanya perjanjian kredit antara kantor akuntan publik atau para karyawannya dengan klien audit karena hal itu merupakan hubungan keuangan. Kepentingan keuangan dan penerimaan bekerja anggota keluarga inti serta keluarga terdekat. Kepentingan kepemilikan keluarga dekat biasanya tidak mengganggu independensi kecuali kepentingan kepemilikan material bagi keluarga dekat. Investasi bersama dengan klien sebagai contoh. Asumsikan bahwa seorang akuntan publik memiliki saham kepada klien dan audit, yaitu Jackson Company. Frank Company yang merupakan klien audit juga memiliki sejumlah saham pada Jackson Company. Hal ini mungkin merupakan pelanggaran atas Peraturan 101. Investasi bersama merupakan investasi yang dilakukan oleh anggota klien yang memungkinkan mengendalikan entitas atau properti. Direktur, pejabat, manajemen, atau karyawan perusahaan jika seorang akuntan publik adalah anggota dari dewan direksi atau pejabat perusahaan klien, maka kemampuannya untuk melakukan evaluasi yang independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan akan terpengaruh, meskipun menduduki jabatan tersebut tidak benar-benar mempengaruhi independensi sebagai auditor. Konsultasi dan jasa non-audit lainnya. Kantor akuntan publik atau KAP menawarkan banyak jasa lainnya untuk membantu klien yang secara potensial dapat mengganggu independensi. Aktivitas semacam itu dapat diizinkan sepanjang anggotanya tidak menjalankan fungsi manajemen atau membuat keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberlakuan dan ikhtisar peraturan perilaku. Di dalam pemberlakuan, kelalaian untuk mengikuti peraturan perilaku dapat mengakibatkan pemecatan dari ACPA. Hal ini tidak mencegah seseorang akuntan publik untuk melakukan praktik akuntansi publik, tetapi merupakan sanksi sosial yang berat. Dan juga selain peraturan perilaku, anggaran rumah tangga ACPA
juga memberikan skors otomatis atau dikeluarkan dari ICPA atas tuduhan tindak kejahatan yang bisa dihukum penjara lebih dari 1 tahun dan untuk berbagai kejahatan yang berhubungan dengan pajak. Selanjutnya ada ikhtisar peraturan perilaku. Di nomor 101, ada independensi dapat diterapkan pada anggota dalam praktik publik, yang berarti seseorang anggota yang berpraktik bagi publik harus independen dan dalam pelaksanaan jasa profesionalnya, sebagaimana yang ditentukan oleh standar yang dirumuskan oleh badan-badan yang dibentuk oleh Dewan. Selanjutnya di nomor 201 ada standar umum dapat diterapkan pada semua anggota, yang berarti bagi semua jenis jasa seorang anggota harus mematuhi standar profesional dan interpretasinya yang disusun oleh badan yang dibentuk oleh Dewan. Lalu pada nomor 301 ada informasi rahasia klien dapat diterapkan pada anggota dalam praktik publik, yang berarti seorang anggota yang berpraktik bagi publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa persetujuan dari kliennya, kecuali untuk 4 situasi khusus yang dinyatakan dalam peraturan. Lalu yang terakhir di nomor 501 ada tindakan yang dapat didiskreditkan dapat diterapkan pada semua anggota, yang berarti seorang anggota tidak diizinkan untuk melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas profesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan oleh Divisi Etika Profesional ICPA. Memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran atas kode dan menentukan tindakan disipliner. Penyelidikan oleh divisi ini timbul akibat informasi yang diperoleh terutama dari keluhan praktisi atau orang lain, perkumpulan, akuntan publik, negara bagian, atau agen pemerintah. Seorang anggota dapat secara otomatis dikenai sanksi tanpa penyelidikan jika anggota itu mendapat tindakan disiplin atau hukuman dari instansi pemerintah atau organisasi lain yang mempunyai wewenang untuk mengatur akuntansi seperti SEC dan PCIOB. Selanjutnya ada tindakan oleh Dewan Akuntansi Negara Bagian. Di dalamnya setiap negara bagian mampu memberikan lisensi kepada para praktisi untuk berpraktik sebagai akuntansi publik. Pelanggaran serius atau kode perilaku Dewan Akuntansi Negara Bagian dapat mengakibatkan hilangnya sertifikat akuntansi publik dan lisensi praktiknya. Sebagian besar negara bagian mengadopsi peraturan perilaku ICPA, tetapi beberapa bahkan mempunyai kode yang lebih restriktif. Dalam tahun-tahun terakhir, semakin banyak negara bagian yang mengadopsi peraturan perilaku yang lebih restriktif ketimbang ICPA. Terakhir ada tindakan pemberlakuan dari PCIOB. PCIOB memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mendisiplinkan kantor akuntan publik yang terdaftar serta orang-orang yang terkait dengan kantor akuntan tersebut. Dan jika ditemukan pelanggaran, PCIOB dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai, termasuk pencabutan terhadap registrasi perusahaan dan juga mungkin mensyaratkan perbaikan pengendalian perusahaan, pelatihan tambahan, atau langkah-langkah perbaikan lainnya. Kali ini saya akan bahas ada istilah-istilah penting, yaitu komite audit yang di dalamnya beberapa anggota terpilih dari Dewan, direksi, klien yang tanggung jawabnya meliputi membantu auditor agar tetap independen dan dalam manajemen. Lalu ada kepentingan keuangan langsung dan kepentingan keuangan tidak langsung. Kalau yang kepentingan keuangan langsung itu di dalamnya ada kepemilikan saham atau ekuitas lainnya oleh anggota atau keluarga terdekat. Dan kepentingan keuangan tidak langsung itu ada jadi memiliki hubungan yang erat tetapi tidak secara langsung antara auditor dan klien. Dan yang terakhir ada dilema etis dan etis. Kalau dilema etis itu sebuah situasi di mana keputusan harus diambil mengenai perilaku yang tepat. Sedangkan etis itu adalah seperangkat prinsip atau nilai moral. Baik, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah penting, yaitu yang pertama ada komite audit. Komite audit yaitu beberapa anggota terpilih dari Dewan Direksi Klien yang tanggung jawabnya meliputi membantu auditor agar tetap independen terhadap manajemen. Yang kedua yaitu ada informasi rahasia klien. Informasi rahasia klien itu informasi klien yang tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan khusus dari klien.
auditor untuk mempertahankan sudut pandang yang tidak biasa di mana orang lain bisa. Itu ada independensi dalam berpikir. Suatu pemikiran auditor untuk mengambil sudut pandangnya tak biasa dalam pelaksanaannya jasa profesional. Berikutnya ada kepentingan uang tidak langsung. Kepentingan uang tidak langsung ini yaitu hubungan keterkaitan yang erat tetapi tidak langsung antara auditor dan klien. Berikutnya ada informasi istimewa. Informasi istimewa yaitu profesional secara legal tidak bisa diminta untuk memberikan informasi tentang klien. Informasi yang diperoleh oleh akuntan dari seorang klien bersifat rahasia tetapi tidak istimewa. Kasus berikut adalah situasi yang dapat melanggar kode perilaku profesional dalam setiap kasus. Asumsikan bahwa akuntan publik adalah seorang partner, kecuali dinyatakan sebaliknya. Yang pertama ada kontrol CPR. Memasang iklan di surat kabar lokal bahwa kantornya melakukan audit atas 14 dari 36 perusahaan tempat tinggal terbesar di kota itu. Berikutnya ada John Davis adalah mantan partner Davis Harrison Smith. Dia keluar dari kantor akuntan itu untuk bekerja pada klien audit DHS. Karena Davis adalah satu-satunya ahli di kantor akuntan itu untuk klien nirlaba. Berikutnya ada Albert adalah staf akuntan di sebuah kantor akuntan publik. Istrinya Albert bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia salah satu klien yang diaudit oleh perusahaan Albert tersebut. Berikutnya ada Albert CPA. Memiliki hak persekutuan terbatas yang besar pada sebuah gedung apartemen. Frederick Marshall adalah pemilik 1% Marshall Marine Co. Berikutnya ada Baker. Baker CPA mendekati klien audit baru dan memberi direkturnya bahwa ia mempunyai gagasan yang dapat menghasilkan restitusi pajak yang besar